Selanjutnya sudah hadir bersama kita Bapak Dr. Andes Kiai Haji Mal'an Abdullah, kalau saya manggilnya Yai ini, sesepuh kita di Sumatera Selatan ini. Beliau akan menyampaikan materi COVID-19, hikmah, takdir, dan ikhtiar. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat. Beliau lahir di Meranjat OI 2 November 1947, beralamat di Kebun Bunga Palembang, Jalan Cempaka Putih, dan merupakan alumni dari Magister Hukum Islam, dan beliau adalah pensiunan dosen UIN Raden Fatah. Pengalaman organisasi beliau sebagai Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama Sumatera Selatan. Kami silakan kepada yang terhormat Yai untuk menyampaikan materi sebagaimana yang sudah disepakati. Silakan Yai. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan bagi kita semua. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala hawla wala quwwata illa billah. Ibu Safrida, ibu-ibu, dan mungkin ada bapaknya juga yang sempat mengikuti webinar kita pada hari ini. Saya ingin memberikan bingkai yang tepat dari sisi agama dalam melihat fenomena yang sedang terjadi yang menyangkut COVID-19 ini. Ini sangat penting karena sebetulnya kita sudah punya pengalaman awal yang salah. Mungkin di antara kita masih ingat ketika pertama kali COVID-19 ini muncul di Wuhan, tiba-tiba ada tafsiran seolah-olah itu adalah tentara Tuhan yang khusus dikirim ke Wuhan sebagai balasan dari perlakuan yang tidak adil pemerintah Cina terhadap para Muslim Uighur, kalau tidak salah seperti itu gitu. Nah, ini seperti terbentuk. Tetapi kemudian ketika COVID-19 ini berkembang menjadi pandemi, sebetulnya dengan sendirinya sudah kelihatan salah. Masa tentara Tuhan, ya tafsiran tadi itu tiba-tiba menyerbu Mekah gitu. Orang Mekah juga terkena COVID-19. Tetapi bekas dari pemahaman yang keliru ini sepertinya masih ada di tempat kita. Sehingga orang yang terkena COVID-19 merasa dirinya mendapat aib tertentu dan tidak perlu diketahui oleh orang lain. Karena itu, kita perlu memiliki pemahaman yang benar melihat fenomena yang sedang terjadi sekarang ini. Saya ingin mulai dengan latar belakang seperti itu. Mencari hikmah apa sebetulnya yang bisa kita petik dari fenomena global COVID-19 ini. Ini realitas yang sedang kita hadapi dan dari apa yang dipaparkan oleh dokter tadi itu, kita tahu bahwa kita belum bisa perkirakan sebenarnya ini kapan akan berakhir. Perkiraan-perkiraan yang selama ini muncul dan sempat terbaca selalu kemudian menjadi perkiraan-perkiraan awal lagi. Karena muncul perkiraan yang lebih realistis, yang lebih mundur lagi. Ini tentu perlu kita memiliki pemahaman dari sisi agama yang benar dalam melihat realitas yang sedang menimpa umat manusia sekarang ini. Sebagai hamba Allah, tentu kita berharap bahwa Tuhan berkenan segera membebaskan kehidupan umat insan
dari ancaman wabah ini secara keseluruhan. Niat baik kita, doa kita adalah seperti itu gitu. Tetapi sekali lagi kita harus melihatnya lebih jauh. Kita pun sebetulnya perlu merenungkan apa makna yang lebih hakiki dari realitas wabah yang terjadi sekarang. Maknanya itu apa bagi kehidupan kita? Bagi kita ini tidak terlepas dari desain Tuhan, rencana Tuhan. Sekarang soalnya bagaimana mencari hikmah di balik COVID-19 ini berdasarkan realitas yang berjalan selama ini dan akan terjadi. Hikmah kalau kita lihat misalnya dalam kamus besar bahasa Indonesia sering diringkaskan sebagai kebijaksanaan dan kearifan. Wisdom, ya, terjemahan dari wisdom. Dan kita perlu melihatnya dari sisi Islam bahwa kebijaksanaan dan kearifan itu sesungguhnya adalah hasil perenungan yang mendalam terhadap realitas kehidupan yang ada, yang kita alami. Tetapi tidak cukup sekadar itu, perlu kita kaitkan dengan ajaran dan tuntunan kebaikan yang diturunkan oleh Ilahi. Hikmah dalam Islam seyogyanya kita pahami dalam bentuk yang seperti itu. Dan kita ingin dan perlu mencari hikmah di balik COVID-19. Ini realitas, sekali lagi, realitas besar yang maknanya perlu kita renungkan dan kita cari hikmahnya, karena ini menyangkut fenomena yang disebut oleh orang-orang sosiologi agama sebagai life crisis. Ini menyangkut problem of meaning, kata orang-orang antropologi. Karena menyangkut kehidupan kita, maka merenungkan maknanya menjadi sesuatu yang sangat penting untuk kita lakukan. Ada hadis yang pahami. Sekali waktu Rasulullah itu mengatakan, al-hikmatu dhallatul mu'min, haitsu wajadaha fahuwa ahaqqu biha. Hikmah itu, kata Nabi, adalah dhallah, barang hilang, al-mu'min, milik kaum beriman. Barang hilang milik kita. Karena itu, dimanapun kita ketemu, kita harus mengambilnya. Karena kita lebih berhak memilikinya. Ketemunya di Arab itu kita ambil. Ketemunya di Cina juga kita ambil. Sebab itu punya kita. Jadi kalau temuan-temuan menyangkut COVID ini berasal dari berbagai negeri, itu harus kita lihat sebagai milik kita umat beriman. Kita tidak boleh ragu melihatnya. Ini Rasul mengingatkan kita tentang itu, dan ini kalau kita renungkan secara mendalam, mengajarkan kepada kita sebagai umat muslimin untuk mengembangkan sikap hidup positif yang terbuka, untuk mengambil pelajaran dan menerima kearifan dari manapun. Ini adalah bagian dari wajah Islam sebagai agama yang selalu mendorong kemajuan peradaban. Saya kira kita perlu melihat COVID ini dalam konteks akan ada proses yang memunculkan tahap baru peradaban setelah ini kita lewati. Sekurang-kurangnya sekarang kita bisa belajar kan
dari apa yang tadi dipaparkan oleh dokter yang pertama tadi itu, bahwa banyak hal yang tidak kita ketahui selama ini menjadi tahu gitu. Ini kalau lihat fenomena COVID-19. Seterusnya, saya masuk pada persoalan takdir. Pandemi COVID-19 sebagai problem of meaning atau masalah life crisis acap kali dikaitkan dengan pemahaman mengenai takdir yang salah. Mengapa pemahaman mengenai takdir yang salah ini terlihat misalnya dari pembicaraan awam yang memperlawankan oleh Allah dengan upaya-upaya medis gitu. Dilawankan. Ini berasal dari pemahaman takdir yang salah. Mestinya kan tidak begitu. Ini yang rasanya harus kita ratakan. Takdir itu memang bagian dari rukun iman, ya. Rukun iman yang 6 salah satunya adalah percaya kepada qada qadar. Dan ini mesti kita yakini. Namun dengan makna sekali lagi dan pemahaman yang tidak salah. Ini yang saya kira tekanan muslimat harus di situ. Gitu. Bagaimana meratakan pemahaman mengenai takdir secara benar dan tidak keliru. Takdir memang ketentuan mengenai apa yang terjadi dalam kehidupan duniawi kita sekarang sebagai makhluk Tuhan. Kita ini makhluknya, ciptaannya. Takdir itu ketentuannya berasal dari kehendak dan ilmu Allah. Iradat dan ilmu Allah. Secara ringkas kita bisa definisikan seperti itu. Tentang takdir yang belum terjadi. Ibu Farah ya, pagi tadi kan baru tahu ada peristiwa yang harus dia tangani karena menyangkut keluarganya. Sebelum itu dia tidak tahu. Itulah takdir. Takdir itu baru kita ketahui setelah dia terjadi. Karena itu kita sepatutnya bersikap dan berlaku berbasis ketidaktahuan mengenai takdir. Kita tidak tahu takdir kita besok, lusa. Berbasis ketidaktahuan itulah kita harusnya bersikap dan mengatur perilaku dan tindakan kita. Jangan berbasis seolah-olah kita tahu mengenai takdir kita. Ini keliru. Salah satu jebakan dalam pemahaman takdir yang kepastian kematian berada di tangan Tuhan, maka kita tidak memerlukan apa-apa. Tidak perlu melakukan sesuatu ketika dilandasi wabah penyakit seperti sekarang. Coba renungkan. Ini jelas keliru. Ini sikap egois yang sebetulnya kalau kita dalami dari sisi agama, terbentuk karena dorongan nafsu. Kalau ini yang dijadikan pegangan, jadinya fakultas kedokteran tidak perlu, puskesmas tidak perlu, rumah sakit tidak perlu, dinas kesehatan tidak perlu, perawat tidak perlu. Jadi pemahaman yang keliru mengenai takdir ini harus diwaspadai. Muslimat harus memastikan bahwa pemahaman kita itu harus benar. Jangan sampai didorong oleh hawa nafsu yang
sering menjebak kita dalam kehidupan ini. Seterusnya, ibu-ibu sekalian, kita perlu paham mengenai ikhtiar. Islam ini menuntun kita untuk selalu mengisi hidup dengan amal soleh. Kita sudah hafal itu. Amal soleh harusnya menjadi isi hidup kita berbasis iman kita. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Itu banyak sekali rangkaian ayat itu di dalam kitab suci Al-Quran. Dalam konteks amal saleh ini, ketika kita menyadari ketidakpastian takdir kita, Islam mengajarkan agar kita selalu melakukan ikhtiar. Ini yang harus kita pastikan terjadi pada diri semua umat. Ikhtiar sering diartikan sebagai daya upaya. Kalau dibuka kamus, ikhtiar daya upaya. Arti sederhana ini belum cukup dan belum mencukupi. Kita harus memahami pengertiannya yang lebih jauh, yang lebih mendalam. Ikhtiar itu dalam bahasa Arab, dia istilah yang diambil oleh bahasa Indonesia dari bahasa Arab, seakar dalam bahasa Arabnya dengan kata khiyar, artinya pilihan. Sebab itu ikhtiar seharusnya kita maknai sebagai upaya terbaik di antara berbagai kemungkinan pilihan yang ada. Upaya terbaik itu yang harus kita lakukan dalam segala ikhtiar kita. Upaya terbaik dalam situasi sekarang, ada macam-macam pilihan, apa yang terbaik untuk kita lakukan. Jalan pikiran itu harus kita ratakan di lingkungan umat, di lingkungan masyarakat. Sebagai Muslim, kita ini didorong untuk selalu melihat berbagai kemungkinan pilihan dan memilih langkah yang terbaik untuk dikerjakan. Itu yang harus kita pahami betul. Kita itu disuruh memilih yang terbaik di antara berbagai pilihan yang ada di hadapan kita. Dalam konteks melihat kemungkinan pilihan ikhtiar ini, ada 3 upaya manusiawi yang sangat penting untuk diperhitungkan, ya, atau yang paling penting untuk kita jadikan bahan kalkulasi. Yang pertama, sains. Yang kedua, teknologi. Yang ketiga, informasi. Yang terujinya, sains, teknologi, informasi perlu untuk kita pahami terkait dengan melihat berbagai pilihan yang ada, mana yang paling baik untuk kita kerjakan. Saya kira ini sudah biasa, tetapi menghubungkannya dengan konteks ikhtiar akan mendorong kita berlaku lebih serius lagi menghadapi setiap kemungkinan yang perlu diupayakan. Kita bersyukur sekarang ini karena ada pada era ini berbagai riset saintifik tentang COVID-19 yang sedang dilakukan dalam lingkup dan kerjasama global. Tadi sudah kita dengar dari Dr. Ardi tadi, ya, bahwa riset ini
berlangsung di berbagai tempat. Dan itu berada dalam lingkup dan kerjasama global. Ini yang patut kita syukuri pada era sekarang. Dulu itu belum bisa dilakukan, ya, karena berbagai keterbatasan komunikasi dan hubungan global yang terkendala dengan macam-macam kendala transportasi, sebelum kemudian pada era sekarang menjadi begitu terbuka setelah adanya teknologi-teknologi baru dalam bidang komunikasi dan informasi. Jadi riset yang bersifat saintifik itu tentu harus menjadi perhitungan dalam melakukan ikhtiar menghadapi pandemi wabah ini. Berikutnya yang perlu diperhatikan juga, riset-riset kedokteran tentang COVID-19 juga sangat penting untuk selalu kita lihat. Berpadu dengan riset kategori pertama, ikhtiar manusiawi sekarang sebetulnya dapat lebih dini dilakukan dan lebih terarah dibandingkan dengan apa yang pernah terjadi dalam sejarah kemanusiaan masa lalu. Dulu itu sulit untuk melakukan langkah ketika terjadi wabah. Saya membaca misalnya pada era Belanda di Indonesia, pernah di suatu daerah ketika terjadi wabah, kalau tidak salah wabah cacar, pemerintah jajahan itu tidak mau ambil resiko, orang-orang tersebut dibakar saja. Nah, ini tidak perlu terjadi sekarang ini berkat adanya riset-riset saintifik dan riset-riset teknologi kedokteran yang berjalan terus sekarang ini. Riset-riset tentang vaksin yang tadi dijelaskan oleh Dr. Ardi tadi itu menyadarkan kita bahwa penting sekali ikhtiar berbasis riset-riset yang bersifat teknologis ini gitu. Seterusnya, yang juga tidak kalah penting, bantuan teknologi informasi dan komunikasi. Berita-berita mengenai sebaran COVID-19 dan upaya untuk menanggulanginya di dunia ini dengan cepat kita ketahui. Kita tadi sudah ikuti penjelasan mengenai fenomena yang sedang terjadi di Malaysia. Dan kita sebagai orang awam, saya, istri saya, bisa mengikuti itu dengan bantuan teknologi informasi komunikasi ini. Dan sangat membantu dalam kita berpikir untuk melakukan ikhtiar yang paling baik bagi lingkungan kita sendiri gitu. Kita kan terkejut gitu. Malaysia selama ini dikenal luar biasa di Asia Tenggara sebagai salah satu negeri yang dari sudut fasilitas pelayanan kesehatan sangat baik. Banyak orang Indonesia berobat ke Malaysia, orang Palembang ke Malaka, ke Penang misalnya. Tetapi ternyata dalam konteks COVID ini, itu mereka sekarang sedang menghadapi masalah besar. Konon menurut informasi, sementara karena terlambat memesan vaksin. Gitu. Tidak secepat Indonesia. Dan dampaknya besar. Kalau India itu merata, kurvanya sekarang sudah mendatar, katanya juga karena mereka luar biasa melakukan vaksinasi, sehingga tidak melayani permintaan luar negeri untuk vaksin-vaksin yang mereka produksi. Sebelum ini Pakistan sangat berharap dari vaksin yang produksi India,
tapi menghadapi realitas di tempat mereka, akhirnya India memutuskan jangan dulu untuk membantu ke Pakistan. Kita harus mengutamakan penanganan penduduk India lebih dahulu. Mungkin faktor itu bisa diduga sebagai penyebab mengapa kemudian angka sebaran COVID-19 itu menjadi mendatar di India. Jadi teknologi informasi harus kita syukuri juga. Selain ikhtisar manusiawi berbasis sains, teknologi, dan informasi, kita tentu tidak boleh melupakan ikhtiar yang bersifat ritual, spiritual, yang bersifat ibadah. Ini tidak boleh kita lupakan. Kita sebagai Muslim sadar bahwa virus ini yang menyebabkan pandemi ini juga makhluk ciptaan Tuhan. Berlandas kesadaran iman ini, kita melihat pentingnya upaya ritual spiritual yang telah digali oleh para ulama yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dan ilmu Allah. Kita bersyukur karena kiai kita tak putus-putusnya berbagi, memberi tuntunan sikap dan amal, agar kita menjadi lebih dekat kepada Allah dalam situasi yang seperti dikatakan oleh Ibu tadi, menimbulkan stres luas pada masyarakat kita. Nah, pendekatan spiritual, ritual adalah sangat penting dalam konteks itu. Jadi saya ingin mengakhiri sajian ini dengan ajakan untuk melihat ke depan dengan lebih optimis, dengan ikhtiar berbasis sains, teknologi, informasi, tetapi juga spiritualitas agama. Sikap optimis ini yang harus kita bangun. Tapi sikap optimis berbasis ikhtiar yang lengkap ini seyogianya kita ratakan. Terima kasih Ibu-Ibu. Bahkan sekiranya ada yang ingin kita diskusikan pada kesempatan ini. Wal-'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Terima kasih ilmunya Yai. Ibu-ibu sekalian tuh sudah ada kolom untuk Q&A answer itu ke emailnya langsung, mungkin kalau tidak sempat di kesempatan ini Yai ya, boleh Yai ya? Iya, baik. Sebetulnya banyak yang harus kita bahas dan mungkin banyak sekali pertanyaan yang akan muncul Yai, tapi karena waktu yang sangat terbatas, bahkan ini sudah melewati target waktu yang kita sediakan, tapi alhamdulillah ilmu yang Yai berikan ini tadi saya tidak sanggup untuk menghentikannya, karena saya ingin sampai akhir mengetahui kesimpulan dari apa yang kita dapatkan pada hari ini, yang secara tidak langsung sudah Yai simpulkan bahwa mari kita melihat ke depan dengan ikhtiar yang berbasis sains, teknologi, informasi, dan spiritualitas agama. Saya kira ibu-ibu muslimat NU semuanya sepakat dengan kesimpulan ini. Dan untuk mengakhiri webinar kita ini, kami mohon kesediaan Yai untuk memandu doa kita agar acara ini barokah. Silakan Yai. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih banyak Yai. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu sekalian, para narasumber, para hadirin, ada yang dari Murah, ada yang dari Prabu Mulih, dari Linggau, dan insya Allah dari semua tempat yang bisa dijangkau oleh link Zoom ini. Terima kasih Ibu Dewi atas kesediaannya. Yai sehat selalu, masih bisa membersamai kami untuk terus mendapatkan ilmu yang luar biasa. Insya Allah, Masya Allah. Mudah-mudahan generasi kita ke depan dapat meneruskan ilmu yang Yai miliki sehingga tidak terputus dan terus-menerus akan berkembang umat ini sesuai dengan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Terima kasih Yai. Bapak Ibu sekalian, demikianlah acara webinar kita pada sore hari ini, pada siang sampai dengan sore hari ini. Mudah-mudahan di kesempatan lain kita masih bisa berkumpul bersama untuk mendapatkan ilmu yang lebih bermanfaat, ya dengan audiens yang lebih banyak dan insya Allah dengan persiapan yang jauh lebih matang. Mohon maaf saya atas nama penyelenggara bila terdapat kekurangan di sana sini dan terima kasih atas dukungan dan support dari pengurus wilayah Muslimat NU Sumatera Selatan, seluruh pengurus cabang, pengurus ranting, para narasumber, para audiens, dan teknisi yang pada webinar kali ini turut berpartisipasi. Kita tutup acara ini bersama-sama dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya. Silakan Bapak Ibu untuk live dari meeting ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.